Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Bahasan berikutnya kita bahas tentang sejarah ilmu akidah ya. Sejarah ilmu akidah. Tentunya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Taraktum fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika Nabi wafat, mengharuskan pembukuan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran di masa sahabat dibukukan, kemudian hadis mulai dibukukan di zaman tabi'in atas perintah Umar bin Abdul Aziz, dan akhirnya Az-Zuhri yang dikenal sebagai tabi'in pertama yang mulai mengumpulkan, menulis hadis-hadis Nabi SAW. Az-Zuhri wafat 124 Hijriyah ya. Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Abdullah Az-Zuhri. Sehingga di dalam Al-Quran banyak perkara akidah, dan juga dalam hadis-hadis Nabi juga banyak perkara akidah. Dan harus dijaga akidah sebagai bentuk agar tidak tersesat. Bentuk menjalankan wasiat Nabi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesat. Di antaranya Al-Quran dan Sunnah terkait masalah akidah. Maka itu yang bahkan yang paling pokok. Kemudian faktor kodifikasi ilmu akidah atau pembukaan ilmu akidah semakin penting ketika muncul banyak perpecahan dan bid'ah ya. Seperti Khawarij ya, muncul di zaman Ali ya. Ketika terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, maka muncullah Khawarij dari kelompok Ali, kemudian nyempal sekitar 12.000 orang, kemudian didakwai oleh Ibnu Abbas, kembali 4.000, tinggal kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Khawarij adalah firqah pertama yang muncul. Firqah yang pertama Khawarij. Kemudian Syiah ya. Syiah ini dari Abdullah bin Sabah sudah muncul sejak zaman Utsman bin Affan sebagai provokator. Akhirnya lama-lama dia membentuk pemikiran mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, dan di zaman Ali bin Abi Thalib ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan, maka Ali pun bakar mereka. Dikasih waktu untuk tobat, mereka tidak bertobat, akhirnya dibakarlah mereka. Akhirnya diingkari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyetujui mereka dibunuh karena mereka murtad menganggap Ali sebagai Tuhan, tapi cara membunuh dengan dibakar tidak disetujui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Muncul di zaman Ali ada Khawarij, kemudian ada juga benih-benih Syiah, tapi belum Syiah seperti sekarang, tapi mulai benih-benih Syiah. Kemudian Qadariyah muncul di zaman Ibnu Umar, namanya Ma'bad Al-Juhani di zaman Ibnu Umar. Kemudian Mu'tazilah muncul di zaman tabi'i Hasan al-Basri. Hasan al-Basri wafat 110 Hijriyah. Dari muridnya Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri menyempal ketika Hasan al-Basri ditanya tentang bagaimana nasib pelaku dosa besar. Sebelum Hasan al-Basri menjawab, muridnya kemudian nyeletuk menjawab dengan akidahnya Mu'tazilah, yaitu bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir dan juga tidak muslim. Tidak kafir juga tidak mukmin, tapi di antara keduanya ya. Akhirnya dia pun menyempal, i'tazala majlisil Hasan. Menyempal, jadilah disebut Mu'tazilah, jadi akhirnya terkenal dengan kelompok Mu'tazilah. Kemudian Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, mulai dari Ja'ad bin Dirham, kemudian diwariskan ilmunya oleh Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan wafat 128 Hijriyah. Ini masih awal-awal, masih abad kedua Hijriyah. Kemudian Mujassimah muncul pengikut Karramiyah, Muhammad bin Karram As-Sijistani wafat 255 Hijriyah. Kemudian tersebarnya Syiah setelah itu ya. Dengan ada Imamiyah dan Zaidiyah. Kemudian ada Imamiyah ada terbagi dua, Itsnai Asyariyah, yaitu yang terkenal sekarang ya, seperti di Iran ya, di Lebanon itu Itsnai Asyariyah. Nanti ada Syiah Al-Ismailiyah. Ya, Al-Ismailiyah mereka berselisih pada imam ketujuh ya, imam ketujuh. Pembahasannya panjang, intinya di antara Ismailiyah muncul kemudian Qaramithah yang terkenal sadis, yang pernah membunuh para jemaah haji, yang mencuri Ka'bah, itu dari Ismailiyah. Kemudian juga terkenal Daulah Fatimiyah, Daulah Ubaidiyah yang berkuasa di Mesir hampir 250 tahun, yang juga di situ menyebarkan Syiah, mengkafirkan para sahabat, dan sempat berkuasa di Mesir 250 tahun ya, cukup lama ya. Kemudian muncul juga di zaman dinasti Abbasiyah di Khalifah Al-Ma'mun pemikiran-pemikiran falasifah yang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga masuklah pemikiran-pemikiran Aristo, Plato, yang kemudian berlanjut pada mempengaruhi masalah akidah, sehingga
bertumbuk-tumbuklah bid'ah. Bertemu di zaman para a'immah, di antaranya di zaman yang kencang-kencangnya di zaman Imam Ahmad. Tatkala Al-Ma'mun menjadikan Ahmad bin Abi Duat tokoh Mu'tazilah sebagai penasehat spiritualnya atau sebagai menteri agamanya. Ya. Sehingga keputusan Khalifah Ma'mun memaksa orang-orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jika tidak akan dibunuh. Para ulama dipaksa. Dan rata-rata ulama ikut mengatakan Al-Quran makhluk terpaksa. Imam Ahmad bertahan sampai dia disiksa, dicambuk dan disiksa. Ya. Tapi intinya hal-hal inilah yang kemudian bertumbuh-tumbuh muncul juga Murji'ah, berbagai macam firqah, maka mengharuskan akidah Islamiyah harus diselamatkan. Maka mau tidak mau muncullah tulisan-tulisan. Dimulai kalau tidak salah dengan tulisan bantahan-bantahan. Mulai muncul apa? Bantahan-bantahan. Ya. Kemudian juga di antara hal yang menimbulkan ilmu akidah harus dikodifikasikan, harus secara bidang ilmu tertentu adalah interaksi kaum muslimin dengan penganut agama lain. Ya, penganut agama lain interaksi punya pengaruh. Ya, dengan Majusi, dengan Nasara, dengan Yahudi. Ya. Kalau tidak dijelaskan akidah yang benar, maka orang mungkin terpengaruh dengan pemikiran Yahudi, pemikiran Nasara ataupun pemikiran Majusi, India, Hindu, Buddha. Ya, karena mereka kaum muslim juga berinteraksi dengan orang-orang India. Belum lagi ada aliran-aliran aneh-aneh di India yang Sumania lah, apalah, kemudian datang ke negeri Islam, kemudian berinteraksi dengan orang-orang Islam. Dan ini mereka punya pengaruh. Lihatlah bagaimana pengaruhnya interaksi Bani Israel dengan suku Al-Kibt. Bani Israel di zaman Fir'aun diperbudak. Sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, mulailah mereka diperbudak oleh Farainah. Dan padahal asalnya mereka bertauhid. Namun saking lamanya berinteraksi dengan suku Kipti atau suku Akbat, sukunya Firaun, akhirnya mereka terpengaruh dengan kesyirikan sampai ketika mereka sudah selamat dari kejaran Firaun, mereka mengatakan, ya ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kami Tuhan sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Mereka minta dibikinkan patung oleh Nabi Musa. Nabi Musa heran, subhanallah. Kenapa? Karena terlalu lama berinteraksi dengan orang non muslim atau orang kafir, dan apalagi posisi sebagai bawahan. Apalagi posisi sebagai budak sementara Fir'aun sebagai penguasa. Namanya interaksi akhirnya mempengaruhi. Ya. Maka perlu kalau diberikan akidah yang benar agar tidak mudah terpengaruh. Terpengaruh. Sebagaimana kita misalnya sebelum kita dulu ada agama-agama Islam, ada agama Hindu, agama Buddha, masih ada pengaruh-pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Masalah khurafat-khurafat, masalah pamali-pamali, masalah tradisi-tradisi masih ada. Itu kalau kita telusuri ternyata dari agama lain. Maka harus dibuat akidah yang benar agar memurnikan akidah yang benar tersebut dari hal-hal yang bukan dari Islam. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah turunkan dalilnya. Ini di antara faktor-faktor yang mengharuskan ilmu akidah harus ditulis atau harus dijelaskan dengan gamblang. Taib, saya ulangi, di antara sebab-sebab muncul penulisan ilmu akidah, pertama, wasiat Nabi untuk apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali masalah akidah. Maka Al-Quran sudah dituliskan di zaman Utsman bin Affan. Adapun hadis ditulis secara khusus dengan perintah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kemudian yang pertama ulama terkenal menulis adalah Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Maka itu sunnah-sunnah Nabi, dan dalam sunnah Nabi banyak sekali permasalahan akidah. Tapi masih umum, tidak khusus buku akidah. Kemudian di antara sebab akidah harus dijelaskan dengan gamblang dan harus ada bantahan terhadap akidah yang sesat karena munculnya banyak bid'ah dan perpecahan. Ya, dengan berbagai macam kelompok yang muncul sejak zaman sahabat. Zaman sahabat ada Khawarij, sudah ada Syiah, sudah ada Qadariyah, Ma'bad al-Juhani. Ya, kemudian setelah itu zaman tabi'in mulai muncul yang lain. Ada Ja'ad bin Dirham, ada Jahmiyah, kemudian ada Mu'tazilah dan lain-lainnya. Kemudian juga tadi yang ketiga, interaksi kaum muslimin dengan non muslim, ya. Ini mengharuskan orang akidah Islam harus dijaga agar tidak terpengaruh dengan akidah-akidah dari luar yang ingin nyusup ke dalam akidah Islam. Demikian juga mungkin saya boleh katakan yang keempat, kita tambahkan diterjemahkannya apa? Buku-buku filsafat, ya. Keempat, diterjemahkan
buku-buku filsafat. Dan ini punya pengaruh terhadap akidah Islam, ya. Saking pengaruhnya sampai disebut filsafat Islami sekarang. Filsafat Islamiyah, ya. Taib, ini kira-kira 4 sebab. Tentu ada sebab-sebab lain, tapi ini kira-kira 4 sebab yang menjadikan ilmu akidah harus dibukukan atau dijelaskan secara gamblang. Kita lanjutkan. Adapun penulisan buku akidah, tahapan pertama adalah akidah tersebar dalam kitab-kitab hadis, ya. Tentu dan Al-Qur'an, ya, dan Al-Qur'an. Ya, namun tidak ditulis secara spesifik. Masih tersebar dan demikian juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih juga demikian. Semua ilmu seperti itu, ilmu agama. Dulu belum ditulis secara spesifik. Usul fikih ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis ada. Qawaid fikih ada juga dalam Al-Quran dan hadis. Sirah juga ada Al-Quran dan hadis. Semuanya ilmu agama semua dalam Al-Quran dan hadis. Namun kemudian dengan berjalannya waktu mulailah dituliskan secara spesifik masing-masing ilmu, ya. Mulailah hadis dikumpulkan, ada yang dikumpulkan begitu saja, ada yang mulai dikumpulkan secara tabwib, bab fikih yang mulai teratur, ya. Demikian juga ilmu akidah asalnya tersebar dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dalam sebagian buku-buku hadis mulai ada pembahasan terhadap ilmu akidah. Seperti banyak dalam Sahih Bukhari, ya. Jadi kemudian kita ini buku-buku bantahan, ya. Mungkin kita bagi 2. Pertama, bab-bab tertentu dalam kitab-kitab hadis. Kemudian yang kedua, kitab bantahan. Adapun terkait dengan bab-bab tertentu seperti kita ambil contoh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, contoh dalam Sahih Bukhari ada misalnya apa? Kitab iman. Kitab iman. Terus ada kitab tauhid. Warrat alal Jahmiyah. Dalam sebagai nuskha ada kitab tauhid warrat alal Jahmiyah. Ini ada masalah akidah, iman tentang akidah, dan Imam Bukhari membantah Murji'ah dalam Kitabul Iman dan membantah Mu'tazilah, menunjukkan wasatiyah, moderasinya atau tengahnya akidah Sunnah. Kemudian ada kitab tauhid dalam Sahih Bukhari, yaitu kitab tauhid warad alal Jahmiyah. Dan juga misalnya kitab Khabarul Ahad. Khabarul Ahad, ya, ini juga ada, ini bahas juga masalah akidah, membantah orang-orang yang menolak khabar ahad karena banyak akidah juga dibangun di atas khabar ahad. Mau saya dalam buku-buku tertentu ada pembahasan khusus tentang akidah. Seperti juga dalam Sunan Abi Daud juga ada pembahasan khusus membantah ahlul bidah dan seterusnya, ya. Ini mulai terkhususkan. Tapi masih dalam buku-buku hadis. Kemudian muncullah buku-buku yang khusus akidah. Hilang kah? Kenapa? Baru muncul. Di awal muncul. Di foto ulang deh. Biar enggak ada hujah nanti. Oh, Ustaz saya enggak nyatat. Nah, nanti ujian. Nanti ujian baru tahu antum bahlul atau pintar nanti. Kalau sekarang sok pintar aja enggak apa-apa. Sudah? Sudah. Taib yang kedua silakan difoto. Ya. Maka setelah dalam buku-buku yang terdapat dalam buku-buku hadis, kemudian ulama membantah secara spesifik, mereka tulis buku-buku tertentu. Dalam bentuk matan, tapi di balik matan tersebut ada bantahan. Ya. Seperti bukunya Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar. Ini khilaf, apakah Fiqh Akbar ini adalah nisbahnya benar kepada Imam Abu Hanifah, tapi ada buku dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah namanya Al-Fiqhul Akbar. Situ ada bantahan-bantahan juga. Kemudian Imam Ahmad bukunya Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah isinya matan. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, dia ada bantahan di balik itu. Artinya kami tidak seperti yang lainnya. Kami itu begini. Meskipun judulnya bukan bantahan. Ya, tapi dia ada singgung tentang apa? Bantahan. Nanti kita bahas insyaallah Ushulus Sunnah. Seperti juga Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Tadi kita bilang Imam Ahmad bukunya ada 2, Ushulus Sunnah, dan yang kedua apa? Rad alal Jahmiyah dan Zanadiqah ini. Al-Bukhari khalq af'al ibad, membantah yang mengatakan af'al ibad adalah ghairu makhluqah. Imam Bukhari tulis buku khusus judulnya Khalqu Af'al Ibad. Ya.
Ini bantahan juga. Utsman bin Said Ad-Darimi, Rad al-Jamiyah, Rad al-Bishr al-Marrisi. Dua buku dia tulis. Ya. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, judulnya Al-Iman. Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki, murid Imam Syafi'i, judulnya Al-Haidah wal-I'tidar. Al-Haidah wal-I'tidar. Ini lihat wafat mereka 150 Hijriah, Imam Ahmad 241 Hijriah, Imam Bukhari 256, Utsman bin Said Ad-Darimi 280, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam 224 Hijriah, Abdul Aziz Al-Kinani 240 Hijriah. Masih awal-awal ya. Jadi mulailah muncul buku akidah karena ada respon dari bid'ah yang tersebar. Respon dari bid'ah yang tersebar di antaranya mulai muncullah buku-buku akidah dengan bantahan-bantahan ya. Ini secara sederhana. Tapi kemudian setelah itu baru pembahasan buku akidah ditulis lebih spesifik lagi dengan judul-judul yang lebih tajam tentang akidah. Taib. Demikian juga muncul kitab-kitab yang mengumpulkan mayoritas pembahasan akidah. Lihat Majmu' Fatawa. Demikian juga muncul kitab-kitab yang mengumpulkan mayoritas pembahasan akidah. Seperti dengan nama sunnah. Mulai dengan nama sunnah. Sebagai lawan dari akidah bid'ah. Ya. Jadi istilah sunnah itu kalau kita tahu menurut ahlul hadis yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita istilah sunnah kan ada penggunaan ahlul hadis, penggunaan ahlul fikih dan penggunaan ahlul akidah. Adapun penggunaan sunnah menurut ini masuk ujian ya, jangan biar Musa tidak catat ya. Sunnah menurut ahlul hadis yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik akhlaknya, baik amalnya, baik keyakinannya, baik sirahnya, semuanya disebut apa? Sunnah. Semua yang diidhafahkan oleh Nabi namanya sunnah. Ini pengertian dari ahlul hadis. Apa itu sunnah? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn, semuanya. Apakah perkataan perbuatannya, pengiyaannya, ya. Ini semua adalah sunnah, ya. Kadang-kadang akhlaknya semuanya disebut sunnah. Itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut fuqaha, sunnah yaitu ma uthiba fa'iluhu, ya, siapa yang mengerjakannya maka diberi apa? Pahala, ya. Atau walam ya'tham tariku, yang meninggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah, ya, atau mustahab kalau istilah mereka, ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau bahasa kita ditinggalkan rugi, ya. Ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ini menurut ulama fikih. Adapun menurut ulama akidah ketika mereka tulis tulis sunnah, maksudnya sunnah itu lawan bid'ah. Sunnah lawan daripada bid'ah. Maka mereka tulis buku mereka dengan nama sunnah, buku akidah untuk menunjukkan rabbaniyatul masdar. Bahwasanya akidah kita berasal dari Al-Quran dan sunnah. Bukan akidah karangan akal-akalan, khayalan, sebagaimana akidah-akidah bid'ah yang lainnya yang tidak murni dari Al-Quran dan sunnah. Maka muncullah istilah sunnah. Maka menurut saya tidak salah ketika ada istilah muncul sekarang dibilang dai sunnah. Maksudnya seperti ini. Ya. Nanti ada bantahannya, itu dai sunnah. Kita dai wajib, fardu kifayah, fardu ain. Nah, ini enggak nyambung. Maksudnya itu istilah yang digunakan sekarang seperti muncul dai sunnah. Maksudnya untuk bedakan dengan yang bid'ah. Dan ini sudah ada seperti zaman dahulu. Ya. Bahwasanya mereka menamakan buku mereka dengan buku akidah dinamakan dengan sunnah. Untuk menyatakan bahwasanya akidah mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain-lain tidak dibangun di atas sunnah. Maka muncullah akidah dengan nama sunnah. Sebagai lawan dari akidah bid'ah yang tidak dibangun di atas dalil, sunan dalil. Dengan nama-nama berikut. Ada namanya sunnah. Ada namanya usulus sunnah. Ada namanya syarhus sunnah. Pokoknya ada sunnahnya. Dan ini jumlahnya disebut oleh Syekh Abdul Karim Barjas rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari 250 kitab dengan nama sunnah. Tapi nanti saya akan sebutkan ada puluhan. Nanti sampai sini saya sebutkan nanti halaman berikutnya. Tapi Syekh Abdul Karim bin Barjas mengatakan rahimahullah dia mengatakan sekitar lebih dari 250 kitab namanya sunnah. Kemudian ini yang pertama. Jadi yang kita bahas namanya usulus sunnah. Buku dengan judul usulus sunnah bukan cuma punya Imam Ahmad saja, ada juga yang lain usulus sunnah. Buku dengan judul sunnah sangat banyak ya. Syarh sunnah juga banyak. Syarh sunnah, Sharih sunnah banyak ya. Taib. Yang kedua buku dengan nama Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah. Atau kita sebutkan dulu yang dengan nama sunnah. Poin pertama, buku-buku yang judulnya dengan apa? Sunnah. Ini contohnya nih.
Ada berapa ini? Ada 31. Jadi antum kalau ngaji rajin, ini saya nyetat sendiri nih. Ya. Biar antum juga maksudnya. Ya kalau ada ustadz yang ceramah dia capek dulu sebelum antum, paham? Ya. Ini saya catat, antum tinggal foto, cerek. Taib, kita bacakan buku-buku dengan judul sunnah ya. Biar kita kenali akidah Ahlussunnah. Pertama, Risalah fi Sunnah karya Abdurrahman bin Qasim, muridnya Imam Malik, sahib Imam Malik, wafat 191 Hijriah. 191 Hijriah. Kemudian buku judul Sunnah Abdurrahman bin Mahdi ya, 198 Hijriah. Jadi buku-buku sudah catat, sudah tulis sudah lama ya. Imam Malik wafat 179. Dia punya murid 191 Ibnu Qasim punya buku Sunnah. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi 198 As-Sunnah wal Jamaah wa Dhammul Hawa karangan Al-Waqidi Abu Umar Al-Waqidi 257 Hijriah. As-Sunnah Asad bin Musa atau dikenal Asadus Sunnah 212 Hijriah. Kita berusaha nyusun sesuai dengan tahun wafat. Usulus Sunnah karya Abu Bakar Al-Humaidi. Judulnya juga Usulus Sunnah seperti buku yang kita bahas. Al-Humaidi 219 Hijriah. Ini Al-Hadis juga. As-Sunnah wal Jamaah Muhammad bin Salam Al-Baikundi atau Al-Baikandi 225 Hijriah. Kemudian As-Sunnah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Absi 235 Hijriah. As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada imam bukunya juga Sunnah. Juga ada bukunya Usulus Sunnah. Bahkan yang judulnya Sunnah kalau enggak salah ada dua, riwayat ini riwayat anu. Di soal buku yang mau kita bahas judulnya Usulus Sunnah. Usulus Sunnah jelas buku dari Imam Ahmad. Di muqaddimah syarah Usulus Sunnah karya Syekh Muhammad Khalifah Tamimi dia sebutkan sanad terkait buku Usulus Sunnah sehingga ada dari beberapa ulama menulis sanad sehingga tidak perlu ragu bahwasanya buku Usulus Sunnah benar-benar dari Imam Ahmad. Karena sanad banyak disebut oleh para ulama riwayat Usulus Sunnah bahwa ini benar-benar bukunya Imam Ahmad dinukilkan oleh Syekh Khalifah Muhammad Khalifah Tamimi dalam kitabnya Tamamul Minnah tentang syarah Usulus Sunnah ya. Di internet ada tapi tidak ada pembahasan awal, yang di buku aslinya ada ya, di buku yang cetak ada ya. Kalau di internet juga ada bukunya tapi tidak ada pembahasan awal, enggak ada. Sahib ini Usulus Sunnah karya Imam Ahmad yang mau kita bahas insyaallah taala. Kemudian As-Sunnah Abu Husain Abdul Wahhab Al-Warraq Al-Baghdadi wafat 251 Hijriah, judulnya Sunnah. Kemudian As-Sunnah Warrad ala Ahli Al-Ahwa karya Khusyais Ibnu Asram 252 Hijriah wafatnya. Kemudian Sunnah ya karangan seorang ulama fakih dari Maliki namanya Suhnun atau Suhnun bin Sa'id At-Tanuhi Al-Qayrawani wafat 256 Hijriah Al-Maliki dari mazhab Imam Maliki. Kemudian As-Sunnah ini baru buku yang judulnya Sunnah ya. Buku akidah lain banyak. Ini yang judulnya cuma apa? Sunnah. Sunnah. Kemudian karya Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Al-Muhajiri 256 Hijriah. Usulus Sunnah wa I'tiqadus Salaf Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, gurunya Imam Bukhari, terkenal Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, wafat 258 Hijriah. Ulama hadis juga. As-Sunnah Abu Mas'ud Ahmad bin Al-Furat Ad-Dabbi 258 Hijriah wafatnya. Kemudian Usulus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Abu Zur'ah Ar-Razi, ahli hadis 264 Hijriah wafatnya. Berikutnya Syarhus Sunnah Al-Muzani. Ya, Syarhus Sunnah Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, wafat 264 Hijriah. Saya baca satu-satu karena saya sudah tulis ya. Kalau saya enggak baca sayang. Yang berikutnya As-Sunnah karya Abu Bakar Muhammad bin Abi Yahya Az-Zakari Al-Waqqar 269 Hijriah. As-Sunnah Abu Daud, Sunnah Abu Daud As-Sajistani, muridnya Imam Ahmad. Yang punya kitab Sunan Abi Daud. Dia punya buku judul Sunnah, wafat 275 Hijriah. As-Sunnah li Ibni Abi Asim, terkenal As-Sunnah li Ibni Abi Asim, wafat 278 Hijriah. As-Sunnah Warad Al-Jahmiyah karya anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ini buku tebal juga. As-Sunnah Warad Al-Jahmiyah. Ya. Ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas tentang masalah Al-Quran Kalamullah dari Sunnah Abdullah bin Ahmad. Kemudian Sunnah Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. As-Sunnah Abu Bakar Khalal, wafat 311 Hijriah. Syarhus Sunnah Al-Barbahari yang terkenal sering dibahas oleh para ustaz 329 Hijriah wafatnya.
Kemudian buku yang panjang Ar-Rad ala Ahlil Bidah wa Tabyini Usuli Sunnah wa Hifdzi ma la budda lil amal minhu bi syahidil Quran wal hadis. Abul Qasim Maslamah Al-Qasim Al-Qurtubi 253 Hijriah wafatnya. Kemudian Az-Zahi fi Usuli Sunnah ala madhabil Imam Malik bin Anas Muhammad bin Qasim Ibn Al-Qurtubi 355 Hijriah wafatnya. Kemudian Juz'un fi Sunnah Abdul Aziz bin Ja'far Al-Ma'ruf bi Ghulam Khalil 363 Hijriah wafatnya. Kemudian Ibana As-Sughra Syarah wal Ibana ala Usuli Sunnah wad Diyanah Ibnu Battah. Ibnu Battah buku ya. Ada Ibana Sughra ya. Ini buku tipis tidak terlalu tebal ya. Ibana Al-Ibana ya. Yang kemarin saya sempat baca sama Syekh Sindi ya dari awal sampai akhir buku ini Al-Ibana As-Sughra. Kemudian Usulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanain Al-Maliki wafat 399 Hijriah. Kemudian Al-Mukhtar fi Usulus Sunnah Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Banna Al-Hambali 471 Hijriah. Kemudian Al-Mutawassit fil I'tiqad wal Rad ala man khalafa sunnah min dzawil bid'ah wal ilhad Muhammad bin Abi Bakar Al-Arabi Al-Maliki 543 Hijriah. Ini buku-buku semuanya dengan judul apa? Sunnah, Syarh Sunnah, Usul Sunnah ya. Ada buku juga Sharih Sunnah mungkin tidak catat ya. Dan seterusnya masih banyak, ini cuma sekedar contoh ya. Contoh saja yang tadi dikatakan oleh sebagian ulama lebih dari 150 buku judulnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Ini masuk ujian ya. Siap ujian enggak? Siap. Ini masuk ujian ya. Saya maafkan tahun kematian saya enggak usah enggak. Tapi yang lain semua masuk ujian ya. Sepakat ya? Belajarlah. Malas-malas jangan malas-malas ya. Hidup cuma sekali. Kalau hidup 2 kali enggak apa-apa. Pertama malas, yang kedua rajin. Hidup cuma sekali. Malas-malas ini misal ya. Tapi kita kembali. Jadi pertama buku-buku akidah dengan judulnya apa? Sunnah. Kemudian buku kedua diantaranya dengan nama Syariah. Syariah. Pokoknya syariah harus dibangun di atas akidah yang benar. Syariah bukan fikih. Syariah isinya apa? Akidah. Inilah syariah. Karena syariah ada syariah terkait dengan akidah, syariah terkait dengan amalian. Di antaranya Abu Bakar Al-Ajurri wafat 360 Hijriah. Kemudian Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah Ibnu Battah wafat 387 Hijriah. Ini ada nama syariah. Syari'atil Firqatin Najiyah ya. Yang disebut akidah. Syariah di sini maksudnya akidah, bukan syariah maksudnya ilmu fikih, bukan. Ini juga maksudnya buku akidah. Kemudian buku dengan nama Usuluddin atau Usuluddiyana. Usuluddin atau Usuluddiyana. Contohnya Al-Ibana an Usuluddiyana karya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala ketika dia sudah menuju kepada Ahlussunnah meskipun dia pertama bermadzhab Mu'tazilah, kemudian berubah jadi Kullabiyah, kemudian berusaha menuju Ahlussunnah meskipun tidak sempurna. Tapi dia sedang menuju kepada Ahlussunnah karena dalam buku ini dia mengatakan akidah saya akidahnya Imam Ahmad. Akidah saya akidahnya Imam Ahmad. Namun dia belum berhasil menyerupai Imam Ahmad dalam segala akidah, tapi dia sudah memproklamirkan bahwasanya akidah saya adalah akidah Imam Ahmad. Bukunya Al-Ibana an Usuluddiyana Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ada buku judulnya I'tiqad. Ini udah mirip-mirip akidah. I'tiqad seperti Syarah Ushulil I'tiqad. Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Abul Qasim Al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i wafat 418 Hijriah. Nanti juga buku-buku tipis I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari. I'tiqad Sufyan Ats-Tsauri. Ada seperti disebutkan di dalam buku ini. Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah di sebagian juz dia menukil akidah-akidah para imam. Di antaranya I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Bukhari berkata demikian. Ada. Dan sudah disyarah juga oleh para ulama. Dengan judul apa? I'tiqad. I'tiqad Sufyan Ats-Tsauri. I'tiqad fulan. I'tiqad fulan. Ulama dalam risalah-risalah kecil. Kemudian juga ada buku akidah dengan nama Tauhid. Seperti Tauhid Ibnu Mandah. Wafat 311 Hijriah. Ada Tauhid Ibnu Khuzaimah. Tauhid Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah siapa? Imamul A'immah dari mazhab Syafi'i. Yang kata Imam Nawawi dalam bukunya dalam Syarhul Muhadzab ketika dia menukil Ibnu Khuzaimah dia mengatakan Imamul A'immah, imamnya para imam. Dia punya buku tentang tauhid ya. Dia punya ada Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga ada punya buku At-Tauhid. Wafat 311 Hijriah dan Tauhid Ibnu Mandah wafat 395 Hijriah.
Kemudian juga dengan nama Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah, namun nisbah kepada buku ini masih perlu dicek lagi. Ada beberapa riwayat tapi ada di antara perawinya ini bermasalah yang meriwayatkan buku dari Imam Abu Hanifah. Apakah benar nisbahnya? Tapi ada buku dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah dengan nama Al-Fiqhul Akbar untuk membedakan Al-Fiqhul Asghar atau Al-Fiqhul Saghir. Bahwasanya di antara fikih yang paling penting adalah fikih akidah. Fikih akidah daripada fikih amalian, karena fikih amalan dibangun di atas fikih besar, itu fikih akidah. Kemudian sekarang banyak buku dengan judul akidah. Ulama-ulama sekarang menulis buku dengan akidah, ya. Seperti Imam Ibn Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah Al-Marrakeshiyah, Al-Aqidah Risalat Al-Aqidah. Dia akidah muncul ulama belakangan dengan istilah apa? Akidah, sama dengan i'tiqad, ya. Ulama sekarang seperti Al-Aqidah apa tadi? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Marrakeshiyah, yaitu di Maghrib, di Maroko. Ada juga Ibn Taimiyah punya buku judulnya demikian. Al-Aqidah Al-Hamawiyah, itu nama-nama akidah tersebut ini disebutkan kepada tempat. Al-Wasithiyah kepada kota namanya Wasit. Marrakeshiyah di kitab kota namanya Marrakesh. Mungkin penanya dari sana, kemudian Ibn Taimiyah jawab. Maka disebutkan akidah tersebut dengan nama nisbah kepada tempat. Baik, ini adalah nama-nama akidah yang benar, ya. Istilah yang digunakan oleh para ulama. Baik, perhatikan sini. Kita ulangi. Penulisan buku-buku akidah pertama tersebar dalam buku-buku hadis dan Al-Quran. Tidak secara spesifik. Kemudian kitab khusus tentang akidah pertama dalam bab-bab tertentu dalam kitab-kitab hadis, seperti dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Iman, Kitabut Tauhid, Kitab Khabar al-Ahad, dan seperti ini. Ini semua terkait dengan apa? Akidah. Seperti itu, ya. Kalau nggak salah tentang Khawarij, bantahan terhadap Khawarij ada. Jadi bab-bab dalam buku Sahih Bukhari banyak tentang akidah, dan Imam Bukhari punya perhatian terhadap apa? Akidah. Dia banyak bantah Murji'ah, dia banyak bantah Mu'tazilah, dia banyak bantah Khawarij, dia bantah, ya. Karena beliau mendapati, dia bantah Jahmiyah karena di zaman beliau dia muridnya Imam Ahmad, dia mendapati banyak bid'ah-bid'ah, maka dia bantah dengan membuat bab-bab khusus dalam Sahih Bukhari. Demikian juga Sunan Abi Daud juga ada beberapa bab tentang terkait dengan akidah. Ya. Demikian Imam Muslim tidak membuat tabwib, tapi dia mengumpulkan hadis-hadis tentang misalnya al-imarah, tentang taat kepada penguasa untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Tapi setelah itu muncul buku-buku bantahan. Ini respon yang wajar ketika muncul banyak bid'ah tersebar, maka para ulama harus membantah. Maka mereka bikin buku khusus spesifik untuk membantah. Di antaranya misalnya Fiqhul Akbar, Rad al-Jami' al-Zanadi, karya Imam Ahmad, Imam Bukhari Khalful Ibad, dan seterusnya. Ini dalam rangka membantah. Kemudian muncullah buku-buku akidah dengan berbagai nama, ya. Dengan berbagai nama, di antaranya dengan nama As-Sunnah, ya, tadi sudah kita sebutkan, ya, banyak sekali, dengan ada Syarh Sunnah, ada Ushul Sunnah, kalau nggak salah juga ada Sharih Sunnah, ya. Iya, Sharih Sunnah karya At-Tabari. Sharih Sunnah karya At-Tabari. Ini ada Sharih Sunnah, ada satu yang sudah foto tadi, ulangi lagi fotonya. Ya, Sharih Sunnah karya At-Tabari. Kita tambahkan nanti. Ini At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. 310 Hijriah, Sharih Sunnah. Semuanya terkait dengan sunnah, ya. Jumlahnya puluhan, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 50 kitab. Kemudian nama syariah. Contohnya Syariah Al-Jurri, kemudian Al-Ibanan Syarh Fiqhatil Najiyah Ibnu Battah. Kemudian tadi disebut juga Usuluddiyana, Usuluddiyana. Kemudian nama I'tiqad, nama Tauhid, nama Fiqhul Akbar dengan nama Akidah. Ini nama-nama buku-buku akidah dengan berbagai macam nama. Ketika disebut tauhid bukan berarti bahas tauhid yang seperti kita pahami sekarang, rububiyah, uluhiyah, semua sifat, enggak. Tauhid maksudnya akidah. Ya. Maksudnya adalah akidah, ya. Ini buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama terdahulu sampai belakangan, ya. Taib, ini tadi sudah difoto?
Kita sebutkan tadi, ini di antara apa namanya nama-nama sunnah. Tadi kita tambahkan satu lagi nomor 32, mungkin tidak urut. Tadi apa? Sorihus sunnah. Karya At-Tabari. Hijriah. Baik. Tadi sudah kita, ini semua masuk ujian ya. Ini semua masuk ujian. Tapi saya yang maafkan cuma tahun apa? Wafat ya. Dan saya tipe kalau bikin soal susah ya. Taib. Setelah itu muncul buku-buku akidah dengan bentuk-bentuk yang lain tanpa sanad. Buku-buku tadi kita sebutkan kebanyakan dengan sanad. Kebanyakan dengan sanad ya. Sama sampai Imam Ahmad sampai kepada sanad bersanad ya, rata-rata. Jadi mereka menyampaikan ketika mereka menukil perkataan salaf, maksudnya sanad sampai kepada para salaf ya. Seperti Syariah kemudian Al-Lalakai telah haddatsana an fulan sampai perkataan salaf ya. Jadi bersanad. Bersanad. Oleh karenanya di antara yang kita banggakan atau kita bahagia, akidah kita akidah bersanad ya. Akidah bersanad penting. Bukan cuma fikih bersanad, paling penting akidah bersanad. Jangan kita sibuk sorban bersanad tapi akidahnya tidak bersanad ya. Ya. Ada orang sibuk siwak bersanad tapi akidahnya tidak bersanad. Ya. Sorban bersanad pun belum tentu sanadnya sahih. Bisa sanadnya dhaif ya. Minum kopi bersanad. Saya minum kopi selama masih ada rasa kopi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah bersanad ya. Makanya ketika Az-Zahabi membantah orang-orang yang menolak Allah di atas, dia tulis bukunya Al-Ulil Al-Ghaffar. Dia disebutkan ulama yang menyatakan Allah di atas, ratusan ulama dia sebutin. Tapi kalau kita ikut misalnya Asy'ariyah Allah tidak di atas, berarti ulama salaf ini semua salah dong. Bagaimana? Mau pilih mana? Nyalahkan 100 ulama atau ikuti Asy'ariyah? Ini salaf dulu. Kalau salaf semua salah, Allah memberikan contoh yang tidak tepat kalau begitu. Kita disuruh ngikuti salaf, ternyata salafnya salah semua. Kan sebenarnya orang mengatakan, Ustaz, kalau kita nyalahkan Ibnu Hajar terpengaruh Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di atas. Taib. Kalau kau benarkan Ibnu Hajar, kau salahkan ulama salaf. Mana yang kau pilih? Nyalahkan Ibnu Hajar rahimahullah atau nyalahkan para ulama salaf, ratusan ulama salaf? Kita Ibnu Hajar tidak sembuh, dia ada salah, dia terpengaruh Asy'ariyah, sebagian masalah dia bantah Asy'ariyah. Dia hidup di zaman ketika itu Asy'ariyah yang mendominasi, maka dia terpengaruh. Ya, bukan berarti kalau kita nyalakan berarti kita menghina Ibnu Hajar, enggak. Dia manusia, mungkin salah, mungkin benar. Tapi kalau kita benarkan dia mentakwil Allah di atas. Beliau rahimahullah, taib, beliau salah. Kalau kita bilang dia benar, kita nyalakan apa? Ratusan. Ini buku semua mau dikemanakan buku yang kita sebut tadi? Ini mau dibuang kemana buku tadi banyak-banyak? Salah semua. Paham? Taib. Setelah itu muncul buku akidah dengan bentuk yang lain dan tanpa sanad, cuma penjelasan. Ya, kebanyakannya tanpa sanad. Kalau tadi banyak sanadnya. Dalam bentuk matan seperti misalnya Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah, kemudian Aqidah Wasithiyah, matan ini banyak. Terus matan-matan singkat. Ya. Seperti sebenarnya I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari juga bentuk matan. Kami beriman ini namanya matan. Sebelum misalnya I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari misalnya. Matan seperti usul sunnah. Usul sunnah juga matan ya. Ahlus sunnah begini ini matan. Yang kita bahas nanti matan namanya dalam bentuk matan pernyataan. Matan maksudnya pernyataan. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua dalam bentuk penjelasan ya. Atau dalam bentuk nazam. Yang kedua dalam bentuk nazam. Nazam seperti yang sekarang dunia Ibnu Al-Qayyim, Al-Kafiyah Syafiyah. Ya. Kemudian seperti Ad-Durra Al-Mudhiyah As-Safarini, Sulamul Usul yang ulama belakang Hafiz Al-Hakami. Dan ada buku bagus judulnya di internet juga ada, Al-Manzumat Al-Aqdiyah Inda Ahli Sunnah wal Jamaah Hatta Nihayatil Qarni Tsamin Al-Hijri. Tentang nazam-nazam akidah, ini terjemahannya. Nazam-nazam akidah karya para ulama sunnah, para ulama hingga abad ke-8 Hijriyah. Nazam-nazam banyak sekali ya. Seperti ta'iyahnya atau ha'iyahnya ya para ulama banyak, ada ta'iyah, ada ha'iyah macam-macam ya. Dikumul oleh seorang syekh namanya Khalid bin Abdul Aziz An-Namar. Ada buku di internet juga ada ya. Dicetak juga, saya punya cetaknya ada juga. Ada
sekitar 400 halaman dia kumpulkan perkataan nazam-nazam, itu puluhan ulama yang membuat nazam tentang apa? Akidah ya. Nazam tentang akidah. Kemudian bentuk ketiga adalah dalam bentuk penjelasan, yaitu syarah. Dan ini banyak buku-bukunya Ibnu Qayyim, buku Ibnu Taimiyah, akidah banyak. Dan seluruh buku Ibnu Taimiyah rata-rata akidah. Coba Ibnu Taimiyah bukunya apa? Tentang misalnya Bayan Talbisil Jahmiyah, bantah Jahmiyah, 8 jilid sekarang dicetak. Kemudian Daru Ta'arudil Aql wan Naql. Kalau enggak salah 9 atau 11 jilid dicetak. Kemudian Minhaj Sunnah Nabawiyah, bantah Syiah. Ada entah berapa jilid, 9 jilid kalau tidak salah ya. Berjilid-jilid ya. Mungkin kita sampai mati enggak selesai bacanya. Dia kapan nulisnya? Terus sampai buku Darut Ta'arudul Aql wan Naql itu buku bantah filsafat, bantah kalam macam-macam ya. Sampai ada orang Syiah di Madinah mengatakan siapa yang baca buku itu cepat tua. Kalau enggak bisa paham itu wah mengkerut setiap baca karena bukunya berat. Bukunya berat. Tapi ya, Ibnu Taimiyah punya waktu untuk bantah itu. Dan itu yang dipuji oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ketika membantah tentang orang-orang yang mengedepankan akal, dia bantah kalau enggak salah dari 50 sisi atau 40 sisi. Kemudian mengatakan bantahan saya ini hanyalah setetes air daripada lautan ilmu guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Kemudian juga misalnya buku Al-Jawabus Shalih liman baddala dinal Masih untuk bantah Nasara, ada 6 jilid dicetak. Sekarang belum ada Al-Istighatsah Firat Al-Bakri, kemudian Iqtida' Shiratal Mustaqim ya, 2 jilid dicetak ya. Ini buku-buku akidah yang panjang-panjang. Kemudian Al-Mantiqiyin 2 jilid. Al-Mantiq. Ibnu Taimiyah semua dia bantah. Tidak ada yang dia bantah. Nasara dia bantah, Yahudi dia bantah, firqah-firqah semua dia bantah, Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij semua dia bantah, Syiah dia bantah, tidak ada yang tidak dia bantah. Sampai ditanya, ada Al-Bazzar meriwayatkan, kenapa anda membantah ahlul bidah? Akidah. Kata dia bilang, kalau akidah salah bahaya, bisa menghancurkan agama. Adapun fikih masalahnya ringan. Selama tidak menyelisih ijma, enggak ada masalah, kata Ibnu Taimiyah. Mau pendapat ini, mau kunut angkat, enggak kunut turun, enggak kunut enggak masalah. Itu bukan masalah apa? Akidah. Perkaranya lebih ringan selama tidak menyelisih apa? Ijma. Tapi kalau akidah bahaya. Ya. Muncul yang aneh-aneh, muncul sampai terkait dengan usuluddin. Makanya dia bantah dalam akidah. Dia bantah, dia tidak peduli. Dia bantah. Sampai beliau enggak punya matan fikih, kalau enggak ada matan fikih. Sampai para ulama mengatakan seandainya Ibnu Taimiyah menulis syarah Sahih Bukhari. Itu enggak sempat, keburu meninggal. Seandainya dia misalnya menulis tentang tafsir, saya enggak sempat. Tapi kalau sudah bicara ilmu tafsir luar biasa, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi maksud saya buku akidah panjang-panjang Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim juga punya buku akidah. Ya, Ighatsatul Lahfan ya, dan banyak buku beliau tentang apa? Tentang akidah ya. Kemudian contoh syarah seperti Safarini punya buku Durratul Mudhiyah, di syarahnya Lawami Anwar Al-Bahiyah. Ini syarahnya, dia syarah sendiri. Seperti Hafiz Al-Hakami Sulamul Usul punya buku syarahnya namanya Ma'arijul Qabul, dia syarah sendiri. Ini namanya buku-buku syarah, dan sekarang banyak syarah panjang-panjang tentang akidah. Jenis buku akidah yang keempat adalah terkait dengan kitab maqalat. Al-maqalat yaitu mencantumkan maqalat ahlu sunnah dan kemudian maqalat firqah-firqah. Di antaranya yang di atas manhajus salaf Maqalat Islamiyin wa Ikhtilafil Musallin karya Abu Hasan Asy'ari. Ini buku luar biasa ya. Dan dia menukil manhaj ahlul hadis ya, dan itu manhaj salaf ya. Dia sebutkan adapun ahlul hadis begini, mereka bilang begini. Itu manhaj salaf. Kemudian beliau menukil perkataan Khawarij, perkataan Mu'tazilah ya, dan beliau karena pernah di Mu'tazilah cukup lama sehingga ketika beliau menukil perkataan Mu'tazilah dengan detail dalam kitab Maqalatul Islamiyin, dan ini salah satu sumber untuk mengenali akidah Mu'tazilah karena penulisnya dulu pernah pakar Mu'tazilah ya, Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Dan di tengah-tengah dia nukil perkataan Ahlus Sunnah atau perkataan Ahlul Hadis, dan itu perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian buku juga Tanbih Warad ala Ahlil Ahwa wal Bidah, ini juga menukil perkataan maqalat Syiah, Khawarij dan semisalnya, karya Abu Hasan Al-Malati, wafat 37, buku tipis tidak tebal, wafat 377 Hijriyah. Adapun kutubul maqalat lainnya yang nulis rata-rata ulama Asy'ariyah seperti Al-Milal wa Nihal, itu karya Syahristani, dia bermadzhab Asy'ari. Al-Farqu Bainal Firaq karya
Abdul Qadir Al-Baghdadi juga bermadzhab Asy'ari ya. Kemudian juga Ibnu Hazm membantah. Ibnu Hazm bukan Asy'ari tapi terpengaruh dengan Mu'tazilah. Tapi intinya ada buku-buku akidah judulnya disebut dengan Kutubul Maqalat. Maqalat maksudnya keyakinan-keyakinan. Yaitu kitab tentang keyakinan firqah-firqah itu dikhususkan, tulis. Ini maksud saya metode para ulama ketika membahas buku akidah. Nanti ada pembahasan spesifik bab-bab tertentu ya, mungkin saya tambah lagi biar ujiannya tambah banyak ya. Yang kelima, kitab-kitab khusus terkait bab tertentu, terkait permasalahan tertentu. Seperti risalah Sijzi ya, tentang al-harf wa saut, tentang bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara. Saya cari judulnya yang pasti. Risalah Sijzi ya, ila ahli Zubayd atau Zabid fi rad ala man ankara al-harf al-saut ya. Risalah Sijzi misalnya Risalah As-Sijzi. Beliau wafat pada tahun 444 Hijriah. Ini tentang Allah berbicara dengan huruf dan suara. Dengan huruf itu maksudnya dengan bahasa maksudnya. Ini contoh pembahasan spesifik tentang akidah. Ini banyak seperti ini, pembahasan ini, khus ini, pembahasan secara spesifik. Taib. Ntar lagi, 2 halaman lagi kita selesai. Paham ikhwan? Taib, kita lanjut. Ya, jadi saya ulangi. Setelah itu muncul buku-buku akidah ya dengan berbagai macam model, ada dalam bentuk matan, ada dalam bentuk kitab terkait ya, firqah tertentu, ada dalam bentuk syarah penjelasan, dalam bentuk nazam, ada terkait pembahasan spesifik tertentu ya. Taib, setelah itu pembahasan ilmu akidah, ini panjang nih. Pembahasan ilmu akidah. Akidah apa yang dibahas sih? Ilmu akidah apa yang dibahas? Ya. Pembahasan inti sebenarnya untuk kita masalah iman. Ini kalau kita taruh masalah iman ini yang paling penting, akidah masalah iman. Yang pertama adalah masalah rukun iman. Masalah rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iman kepada kutub, iman kepada para rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir. Ini yang intinya kita bahas ini. Seandainya tidak ada firqah-firqah yang muncul, kita bahas ini aja sebenarnya. Yang penting kita beriman. Arab Badui ketika datang kepada Nabi, Nabi tidak ajarin tentang Khawarij, Mu'tazilah, ya, dan lain-lain ya. Tapi Nabi kabarkan akan muncul namanya Khawarij. Akan muncul. Ya. Kemudian setelah itu masalah iman. Ini juga sudah mulai masuk dalam pembahasan. Apa itu hakikatul iman? Iman itu apa? Secara bahasa, secara istilah. Nanti tentang al-asma' al-iman wal Islam, bedanya iman dan Islam. Masalah asma wal ahkam, ya, pelaku dosa besar bagaimana hukumnya, ini pembahasannya. Maratibul iman, ada iman mutlak, ada mutlakul iman, ada ihsan, ada Islam, ini maratibul iman. Ada istisna fil iman, kalau bagaimana kalau mengatakan saya beriman insyaallah, ini pembahasan. Kemudian ada nawaqidul iman, pembatal-batal keimanan. Saya ulangi. Hakikat antum tahu bisa baca kitab Gundul enggak? Ini saya tulis pakai kitab Gundul ya. Makanya belajar nahwu ya. Sehingga yang gundul kelihatan gondrong. Kalau yang tidak tahu bahasa Arab sudah gondrong masih kelihatan gundul. Hakikatul iman ini kelihatannya sepele tapi bahasanya panjang ya. Cuma maksud saya ini pembahasan akidah sebenarnya ini Mas. Yang paling inti itu ini sebenarnya. Ini pembahasan inti rukun iman ya. Yang lain semuanya hanyalah pengembangan. Hakikatul iman, iman Islam, asma ikam maratib. Hakikatul iman tentang definisi iman. Al-iman wal Islam tentang perbedaan iman dan Islam apa. Al-asma wal ahkam ini terkait dengan pelaku dosa besar. Bagaimana namanya di dunia dan bagaimana hukumnya di akhirat. Namanya istilahnya al-asma wal ahkam.
Ada maratibul iman, ada Islam, iman, ihsan. Kemudian ada iman mutlak, ada mutlakul iman. Ada al-istisna fil iman. Bolehkah kita bilang saya beriman insyaallah? Ada yang bilang enggak boleh. Kenapa? Berarti kau ragu dengan imanmu. Namanya iman akidah yang kuat. Kenapa bilang insyaallah? Oh, boleh bilang insyaallah karena begini-begini. Ini pembahasan. Ya. Nawaqidul iman yang membatalkan keimanan banyak ya, seperti kufur kepada Allah, musyrik dan macam-macamnya. Baik, ini pembahasan. Pembahasan kedua, pembahasan tentang al-i'tisam bis sunnah. Yang ke-i'tisam bis sunnah ini terkait dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibahas tentang ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, kemudian tarkul bid'ah. Tentang sempurnanya syariat. Apa yang dibahas tentang sempurnanya syariat? Kamalus syariat. Ada yang dibahas tentang hakikat Nabi. Hak Nabi? Bukan hakikat, hukukun Nabi. Ini tentang pengagungan Nabi. Hak Nabi apa? Ya. Kemudian tentang manhajul istidlal. Bagaimana sisi pendalilan menurut ahli sunnah. Gimana cara pendalilan. Kemudian tentang apa ciri-ciri firqatun najiyah. Itu yang di atas sunnah. Ini pembahasan tentang ittiba'us sunnah. Kemudian juga di antara penyempurnanya adalah tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Tentang bahaya bid'ah. Tentang pendalilan alul bid'ah. Bagaimana sih cara mereka berdalil. Tentang sebab-sebab munculnya bid'ah. Tentang macam-macam bid'ah. Ini juga pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Kemudian ada al-firaq. Tentang firqah-firqah. Ada adian. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Ya. Ada 5 pembahasan. Nanti ada 6. Al-firaq. Nomor 6, nomor 3 tentang firqah seperti ini. Firqah. Ada banyak firqah yang mau kita bahas kalau mau bahas ya. Makanya sekarang di UIM, Universitas Islam Madinah dibuka S2 tentang jurusan firqah. Kalau mau pusing masuk jurusan itu. Firqah ini saatnya gini, saatnya ini kelompoknya berapa kelompok, ini awal munculnya gini. Wah, cerita panjang lebar. Syiah terbagi macam-macam, Khawarij terbagi macam-macam, Mu'tazilah dengan berbagai macam mazhabnya, Syiah dengan berbagai macam mazhabnya. Kalau mau belajar ini ya. Ini sebenarnya buat mutakhasis, buat spesialis. Kita enggak perlu sebenarnya, tapi ya tahu-tahu dikit lah ya. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Falasifah, ada Jahmiyah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Ini namanya firqah. Paham? Ada juga masalah al-madhhab fikriyah al-mu'asirah. Ini pemikiran-pemikiran, aliran dan pemikiran. Contoh rasionalisme, aqlaniyah, liberalisme. Contohnya pluralisme. Pokoknya isme itu. Pluralisme. Sosialisme. Apa bedanya dengan komunisme? Ya. Sekularisme. Kemudian ada apa lagi? Ateisme. Ada qaumiyah. Ya. Ada darwiniyah. Ada reinkarnasi. Ini macam-macam. Ini tentang al-madhahib al-fikriyah. Aliran pemikiran al-mu'asirah. Dulu sampai sekarang. Zaman sekarang juga ini. Ini juga pembahasan akidah. Karena ini merusak akidah. Ini semua merusak apa? Akidah. Ateisme jadi kafir ya. Reinkarnasi bisa menolak hari kiamat, hari kebangkitan. Qaumiyah yaitu fanatik terhadap sukunya seperti qaumiyah Arabiyah, karena kita Arab seakan-akan Islam punya orang Arab doang. Juga ini aliran menyesatkan ya. Banyak ini aliran yang pernah muncul adalah Al-Qur'aniyah. Al-Qur'aniyah itu kita hanya pakai Al-Qur'an, tidak pakai hadis. Namanya Al-Qur'aniyah, Al-Qur'aniyun pengikutnya ya. Itu dibahas dalam madzhab fikri al-mu'asirah, aliran pemikiran. Ini dibahas dalam masalah akidah. Kemudian adian tentang perbandingan agama ya. Tentang agama. Contoh agama ada 2, ada al-adiyan as-samawiyah, agama samawi yang sudah rusak seperti Yahudi dan Nasraniyah. Yahudi dan Nasrani. Asalnya samawi, tapi kemudian mengalami perubahan-perubahan. Dan agama al-wad'iyah itu buatan bukan dari samawi, yaitu seperti Buddha, Hindu, Majusi dan lain-lainnya. Ini tidak ada kitab khusus turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita ya. Dan kita perlu tahu juga ini pembahasan akidah ya.
seperti kita tahu ada tokoh-tokoh yang terkenal seperti Ahmad Didat dan juga siapa? Zakir Naik, dan dengan kelebihan dan kekurangan mereka ya. Karena mereka asalnya bukan ulama syariat, tapi mereka punya kelebihan dalam hal seperti ini ya. Tapi jadi ini penting juga namanya muqaranatul adyan, komparasi agama, sehingga kita tahu semakin indahnya Islam dengan pelajari ajaran-ajaran, dan di antara tugas yang sekarang masih kosong ini ya. Karena Rasulullah SAW dulu mengirim orang untuk mendakwahi non muslim. Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahi mereka. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Kau akan mendatangi kaum ahli kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Maka pertama kali kau dakwah la ilaha illallah. Dakwah. Jadi perlu persiapan. Allah mengatakan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan, illa alladziina dzalamu minhum." Jangan kau berdebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Berarti ada perintah berdebat untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran ya. Dan bukan cuma Yahudi Nasrani yang kita dakwah, kita butuh dakwah kepada agama lain juga. Harus ada dai yang spesialis mendakwahi orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang Majusi, Konghucu, Lao Tse dan macam-macam ya. Dan juga perlu ada orang yang diutus ahli dalam masalah aliran-aliran kepercayaan yang tidak beragama, aliran kepercayaan ya. Kita dakwahi dengan cara yang bijak, yang lembut, yang hikmah. Ya, ini perlu ada orang pakar-pakar. Dan ini masih ranah yang masih kurang. Teman-teman masih kurang ahli dalam bidang ini. Ya, kalau dia mau ahli, dia harus tahu bahasa Ibrani, dia bahasa Syriani, tapi bukan makoli ya. Nah, dia tahu sehingga dia ngerti kan. Kalau dia bantah dia ngerti, dia baca langsung literasi aslinya ya. Kita sudah ada yang tahu bahasa Syriani tapi masih yang Syriani versi lain ya. Syrianiyah ya. Taib, paham? Taib. Kalau kita perhatikan, maka ini pembahasan utama tentang masalah iman. Adapun masalah al-firaq, bid'ah. Jadi kalau ini pembahasan utama. Pembahasan utama tuh ini. Ini semua pembahasan utama. Masalah rukun iman, ittiba usunni masalah utama. Sisanya ini adalah rangka mengenali kesesatan untuk dijauhi. Karena araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenali keburukan untuk menghindarinya. Siapa yang tahu kebenaran saja tidak tahu keburukan, dia akan terjatuh dalam keburukan. Makanya semakin mengenali macam-macam syirik, semakin sempurna tauhid seseorang ya. Wa bidziddi tatabayyanul asya'. Dengan mengenali lawannya akan semakin jelas suatu perkara. Dengan mengenali bid'ah kita akan lebih tegar di atas sunnah. Dengan mengenali firqah-firqah yang sesat kita akan lebih tegar di atas akidah Ahlussunnah sehingga kita tidak rancu. Dengan mengenali Yahudi, Nasrani, agama kita akan lebih tegar di atas agama Islam. Jadi ini penyempurna. Ini penyempurna. Faham? Ini dalam rangka mengenali kesesatan untuk dijauhi. Taib, terakhir pembahasan penyempurna terkait akidah. Ini juga dibahas dalam buku akidah ya. Tentang pertama keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat ya. Karena kenapa dibahas para sahabat? Karena sahabat adalah sanad Al-Qur'an dan hadis. Perawinya. Ini membantah orang-orang Syiah. Kalau sahabat bermasalah berarti hadisnya bermasalah, ya enggak? Berarti perawi yang menukilkan kepada kita yaitu perawi sanad Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Kalau sahabatnya bermasalah, berarti selesai. Riwayat sampai kita ragukan. Khabar ahad, kenapa? Karena banyak akidah dibangun di atas hadis ahad. Kenapa kita bahas Ahlul Bait? Karena ada yang gulu, ada yang tafrid. Ada yang gulu berlebih-lebihan seperti orang-orang Syiah, ada yang tafrid seperti Nawasib. Kita bahas majaz, kenapa banyak yang mentakwil? Karena banyak yang mentakwil. Mentakwil banyak, mentakwil seperti takwil ayat-ayat sifat, bisa takwil ayat-ayat sifat. Kemudian misalnya apa? Tafsir kebatinan, ini juga bahaya. Tafsir kebatinan. Ini semuanya cuma majaz, maksudnya begini, maksudnya ini namanya tafsir kebatinan juga bahaya. Maka perlu bahas tentang majaz ya. Al-imamah wal jamaah ini untuk membantah apa? Bantah misalnya Syiah, tentang bantah Syiah.
Bagi mereka rukun iman yang pertama adalah keimamahan. Harus ada imam. Imam maksudnya imam 12, imam yang mereka yakini ya. Itu juga untuk bantah Khawarij yang mengatakan harus memberontak. Mu'tazilah juga, maka ada pembahasan imamah wal jamaah. Karomah para wali juga perlu dibahas. Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah ada yang menolak, ada yang berlebihan, ada yang menetapkan. Makanya dibahas dalam buku-buku akidah ya. Seperti dalam buku Syarah I'tiqad Ahlussunnah Jamaah karya Al-Lalakai ada bab tentang buku tentang judulnya Karomat Al-Auliya. Dicetak kalau enggak salah jilid ke-6 atau tentang khusus Karomatul Auliya. Tahsin wa takbil aqilain ini untuk membantah misalnya antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Masalah jin juga kita bahas, jin termasuk perkara gaib meskipun dia bukan dari rukun iman tapi dibahas. Karena Allah bercerita tentang jin dalam Al-Qur'an, namanya surat Al-Jin ya. Dan jin juga beriman, jin juga berdakwah ya. Ya, dibahas juga dalam buku akidah. Al-Mas'al al-Khuffain dibahas dalam buku akidah karena Khawarij mengingkari padahal dia hadis mutawatir karena diingkari oleh Khawarij padahal mutawatir. Sehingga sikap mereka menolak hadis mutawatir itu menunjukkan akidah. Sebenarnya bahasan-bahasan fikih, tapi dimasukkan dalam masalah akidah karena ini terkait dengan bagaimana seorang menolak hadis yang mutawatir dari Nabi, pasti dari Nabi kemudian ditolak ya. Tapi ini pembahasan penyempurna terkait dengan akidah. Tapi kita ulangi ya. Pembahasan ilmu akidah. Ilmu akidah pembahasan masalah iman dan poin utama adalah tentang rukun iman. Kemudian rukun iman disempurnakan dengan masalah iman, ini masalah detail-detail. Ini penyempurna ya. Ini apa? Penyempurna. Apa itu iman, hakikatnya, bedanya Mu'tazilah Murji'ah, maka ada pembahasannya. Ini bahasan utama. Demikian juga al-Islam bis sunnah. Karena Rasulullah menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah, maka ada pembahasan ittiba' sunnah tentang sempurnanya syariat, tentang hak-hak Nabi, tentang mandi istidlal, tentang firqatun najiyah. Ini pembahasan utama. Nanti ada pembahasan penyempurna seperti tentang apa itu bid'ah, kemudian tentang firqah-firqah, ya. Firqah-firqah tentang jadi kita bahas ya, firqah-firqah tadi ada macam-macam, ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan macam-macamnya, ya. Mungkin sebagian firqah sudah tidak ada, tetapi pemikirannya masih ada. Kemudian bahasan tentang mazhab mu'asirah, yaitu pemikiran-pemikiran rasionalisme dan seterusnya. Adian, tadi adian ada dua, ada yang Samawiyah, Yahudi Nasrani, dan ada yang buatan ya. Dan ini dalam rangka mengenali kesesatan untuk dijauhi. Ya. Tapi kemudian pembahasan penyempurna terkait akidah, kita sudah sebut tadi ada 7 pembahasan, ketemuan sahabat, ahlul bait, dan ini macam-macam sebabnya kita bahas karena ada latar belakang kenapa kita harus bahas sehingga sempurnalah pembahasan tentang masalah akidah. Dari sini kita tahu bahwasanya ilmu akidah adalah ilmu yang luas ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman ke-11 terakhir. Ada enggak halaman 12? Oh, sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Oleh karenanya sampai sini saja. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas khusus tentang Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai-sampai Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan akidahku akidah Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Ibanah. Siapa dia? Bagaimana hebatnya? Bagaimana sosoknya? Insyaallah pada pertemuan berikutnya jangan lupa siap-siap untuk apa? Ujian ya. Sebelum saya tanya ini mumpung lagi di masjid. Siapa yang mau ikut ujian nanti pertemuan berikutnya? Coba. Harus yakin, akidah yakin. Jangan-jangan ada ujian nanti enggak pada hadir. Hadir lagi enggak nanti? Insyaallah, insyaallah. Yang ikut-ikutnya enggak apa-apa, enggak wajib ya, tapi sunnah. Itu belajar sunnah ya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.